Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kan gitu. Apa dah bukori di jolo. Nah jolo dua. Apa ayatnya? Tengok nanti surah perempuan. Ada surah perempuan? Ada. Surah An-Nisa. Lah, macam mananya ini? Surah An-Nisa. Tengok nanti surah perempuan, surah An-Nisa. Surah Ar-Rijal tidak ada. Surah laki-laki tidak ada itu. Yang ada surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 3. Tengok nanti di rumah. Ada Al-Quran di rumah? Ada. Masa tidak ada? Jadi, apa kata Allah Ta'ala? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Televisi kalau sudah kita hidupkan, ibu-ibu mau masak, ibu-ibu mau nyuci, ibu-ibu mau menggosok atau mensetrika, atau ibu-ibu mau bekerja di kebun, mau kemanapun kita umpamanya, mau ditonton jadi, tidak ditonton jadi. Namun televisi itu pasti akan ngomong dewe, betul? Pasti akan berbicara sendiri, iya bu? Ya. Maksud saya apa? Jangan sampai nanti nasib saya ini sama seperti televisi yang ada di rumah ibu-ibu itu. Sepakat bu? Sepakat. Jadi ini saya belum mulai ini. Jadi nanti setelah saya dipersilakan, ibarat televisi itu sudah dihidupkan, lalu nanti saya akan berbicara sendiri, mangkuling dewe, akan ngomong sendiri. Ibu-ibu, saya tadi ini saya berdiri lah, ini agak ragu saya nih. Bukan, agak ragu saya. Memang walaupun sekarang apalagi tahun 2024 nanti payah mencari kursi. Kalau saya yang namanya kursi itu tidak begitu penting sekali dengan saya. Jadi makanya ceramah kita ini tidak akan lama-lama, Pak Rambe. Jadi sebentar saja, karena lama sebentarnya sama saja Pak. Amplopnya sudah di dalam juga. Dan begitu. Jadi sama aja itu. Sudah kita mulai? Kita mulai? Apalagi cuaca ini sudah semakin megolak. Hari mau hujan. Kalau Bapak Ibu enak nanti di sini. Kami yang jauh ke Tebo itu yang dipikirkan. Jadi makanya ceramah saya di mana-mana enggak lama-lama itu, tidak pernah lama. Kalau sudah siap nanti selesai itu. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
suatu majelis itu akan dikatakan majelis bangkai apabila mereka tidak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil. Kemudian mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk kata-kata penghormatan, saya numpang kepada adik-adik MC, pembawa acara yang luar biasa, sehingga kadang-kadang ngambil mic pun tidak mau lagi dia. Terpaksa juga ketua panitia. Tidak apa-apa, yang jelas mereka sudah sukses mengantarkan acara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini. Bapak Ibu sekalian, pertama, apa yang harus kita dulu lakukan setelah kita mengucapkan puji kepada Allah, kemudian selawat kepada Nabi Muhammad? Nggak apa-apa. Kalau anak-anak yang ribut nggak apa-apa. Yang takut nanti yang sudah mau mati ini ribut. Bapak Ibu sekalian, maka selanjutnya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu terima kasih. Kalau masalah kajian Isra Mi'raj tadi sudah dibacakan. Kemudian Bapak BPD juga tadi membicarakan masalah Isra Mi'raj. Kemudian dari tokoh masyarakat juga membicarakan masalah Isra Mi'raj. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setiap tahun kita Isra Mi'raj. Insya Allah di masjid kita ini, Nurul Ikhlas, ya, Masjid Nurul Ikhlas. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setiap tahun kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW. Ceritanya macam itulah, tidak ada cerita yang baru. Sebab ayatnya ayat Al-Quran lama itulah, tidak ada yang baru. 14 abad yang lalu Allah mengatakan seperti yang dibacakan oleh qari'ah cilik kita tadi. Tidak ada pakai Al-Quran yang bacanya. Coba baca ibu-ibu. Budak sebesar itu, paham? Anak-anak sebesar itu bisa dia membaca dengan fasih tanpa melihat Al-Quran. Kita yang lah tua kok, ngapo tak dapat? Itunya tuh. Nanti kita kaji. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ayatnya sudah dibacakan. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ikulah dari 14 abad yang lalu sampai kini, itulah ayatnya tuh Pak, tentang Isra Mi'raj. Tidak ada ayat yang baru. Nah, oleh karenanya Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sudah itu naik ke atas langit yang ketujuh. Di atasnya lagi Sidratil Muntaha. Sudah itu dapat perintah sholat. Pertama perintahnya 50 kali. Mondar-mandir sampai 9 kali. Akhirnya tinggal jadi 5. Itulah yang kita laksanakan. Oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah yang kita kerjakan, yang diwajibkan kepada kita sampai pada saat sekarang ini. Selesai sudah Isra Mi'raj. Habis ceritanya tuh. Akhir sekarang nih kita ngaji lagi. Yang namanya ngaji buka kulit tanpa isi. Tidak ada yang nanti ditutup-tutupi. Kalau umpamanya ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, ada yang umpamanya merasa dia tersinggung dan sakit hati, untuk yang akan datang jangan lagi diundang saya ceramah ke sini. Wah, itu dia tuh. Jadi
ngaji ini harus memang betul-betul. Itu kalau anak pesantren ngajinya seperti itu, Pak. Saya dulu ditanya, Ustadz pernah masuk pondok pesantren? Pernah, sebentar. Di mana Pak Ustadz? Di Purba. Berapa lama Pak Ustadz? Sebentar, saya bilang. Berapa lama? 7 tahun. Jadi gitu, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita ngaji sekarang ini. Biasanya alumni Mustafawiyah itu, alumni Purba itu, Pak, itu kalau dia ngaji itu transparan, Pak. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Iyo, ida. Paham ya? Karena bahasa kita nyampur nih. Iyo, ida. Nah, itu karena apa? Karena di mana tembilang dicacak, di situ tanaman tumbuh. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi sesekali kita bawa bakso tebo. Sesekali nanti karena kita orang Indonesia, kita bakso Indonesia. Sesekali nanti umpamanya karena banyak penduduk di Siko yang berasal dari Tapanuli Selatan, dari Medan, umpamanya kita bakso Mendeling. Saudara, tapi jangan bertanya, marga Ustadz itu apa? Tadi saya sudah bilang. Apa marga Pak Ustadz? Margantungan, saya bilang. Karena saya tidak punya marga. Saya kalau orang sini mengatakan saya cuma orang Padang. Saya orang Minang. Jadi, kalau suku apa Pak Ustadz? Kalau sukunya, saya sukunya Melayu. Jadi, di mana Ustadz dilahirkan? Di Rao. Rao, lambung ni panti. Ima suadong istilah nana jolo. Napayah nomor pantionnya. Jadi gitu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di situ saya dilahirkan. Siapa yang melahirkan? Mama saya. Ya kan tidak mungkin bapak saya melahirkan. Masa pula bapak saya melahirkan? Jadi di situ. Kapan itu Ustaz? Tahun 1973. Masih muda itu. Masih muda. Istri baru 1. Nah, asal mata. Betul ada yang dokoni. Betul itu. Siapa yang mau bangun, Bo? Istri baru 1. Ya, saya tahu yang ada di dalam otak ibu-ibu tuh. Ini berarti kalau begitu ada rencana mau nikah lagi, kan gitu? Iya, itu. Sebenarnya bukan begitu. Ya wajarlah, ibarat sekarang ini umpamanya orang saya sekarang ini nyumbang 1 ekor kerbau, kemudian 1 ekor lembu lah katakan, sapi, kemudian kita kesot di sini, kita potong di sini, kan wajar umpamanya kalau saya mengambil agak 1 kilo 2 kilo, betul apa tidak? Begitu. Masa pula saya yang ngasih saya tidak boleh makan? Paling tidaknya sepotong 2 potong untuk sekali makan, kan gitu? Iya, Bu? Iya. Nah, maksudnya apa? Saya ini ditugaskan pemerintah tukang nikahkan orang. Saya ditugaskan sebagai kepala kantor urusan agama kecamatan. Saya ditugaskan sekarang ini di Kecamatan Tengah Ilir, di Simpang Niam. Jadi wajar kalau saya selalu menikahkan orang, sudah ribuan sudah yang saya nikahkan. Masa saya juga tidak boleh nikah? Sementara ayatnya ada mengatakan, apa kata ayat? Coba dengar dulu ayatnya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kan gitu. Apa dah bukori di Jolo? Nah Jolo rubah. Jadi dulu saya juga kori. Pernah juga saya MTQ dulu. Walaupun di tingkat RT kan. Pernah juga juara 1 dulu Parambe.
Dulu. Bagus sekali suara saya ini dulu. Ini kan sudah serak-serak basah. Karena apa? Karena banyak dikeluarkan suara ini. Kemarin saya ceramah di RT 4 di Pemayongan. Jadi Roni Bang Regar asu indah langsung tuson ustatinya. Bok bahada perkara jutong. Banyak lagi kerjaan. Jadi itu makanya saya teruskan juga ke Tebo. Jadi saya tinggal saya. Oh, saya bacakan dulu ayat tadi. Baru Bismillah saja kan. Itu selalu saya baca itu. Kalau saya menikahkan orang dalam khutbah nikahnya Pak Rambe, itu selalu saya bacakan itu. Apa ayatnya? Tengok nanti surah perempuan. Ada surah perempuan? Ada. Surah An-Nisa. Lah, macam mananya ini? Surah An-Nisa. Tengok nanti surah perempuan, surah An-Nisa, surah Ar-Rijal tidak ada. Surah laki-laki tidak ada itu. Yang ada surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 3. Tengok nanti di rumah. Ada Al-Quran di rumah? Ada. Masa tidak ada? Jadi, apa kata Allah Ta'ala? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Jaga sudah PBG-mu? Tidak tahu ngapur. Pengakuan itu ngapur dulu. Mau kita terjemahkan? Mau. Nikahilah Pak perempuan yang baik-baik itu, yang cantik-cantik. Kalau enggak cantik enggak usah. Bosan ini dah Pak Rambe. Arana, asu Pak Rambe saja pio arana gio berangkat haji iya. Semoga nanti kita doakan mendapatkan haji yang mabrur, disehatkan, selamat pergi, selamat pulang. Adong juga jamian berangkat ya haji mulak sian haji pertama sebelum berangkat haji na rajinan tu musojid, rajin tu musojid mulak sian haji. Mulak sian haji nunjung temu sojin be. Jadi mudah-mudahan Pak Rambe ini, mudah-mudahan kalau saya melihat dari aura-auranya, insya Allah akan sukses pelaksanaan ibadah hajinya. Amin. Dan semoga kita yang belum berkesempatan berangkat haji, supaya nanti kita juga diberikan kesempatan dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting pasang niat. Pasang niat. Niat. Pasang niat. Oh, cukup dela. Cukup itu Pak Ustadz. Dengan niat saja. Enggak cukupi. Daftar. Ya mentong merniat saja untuk mendaftar. Ya bisa ya. Tidak bisa baik. Nah jadi gitu. Nah baik Bapak Ibu sekalian. Jadi nikahi Pak perempuan yang baik-baik itu. Masna. Bang Ritonga, diawali kalimat ini dengan masna. Masna itu artinya dari dua. Perintah nikah itu bukan dari satu, dua. Boleh dua, masna, wasulasa, waruba. Boleh dua, boleh tiga, boleh sampai Itu makanya saya merasa beruntung diciptakan oleh Allah sebagai seorang laki-laki. Gitu. Biar dong, kira-kira setuju kita dengan ayat ini?
Baru disinilah saya mendengarkan ibu-ibu mengatakan setuju dengan ayat ini. Luar biasa, ahli sorga ini semua. Amin. Luar biasa. Berarti indah dong hambatan bidanaron. Kalau sampai nanti bapak-bapak ini umpamanya menghubungi saya mau nikah, jangan sampai ibu-ibu marah. Tapi setuju kan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi pertama tadi kita harus bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Luar biasa, kita hari ini diberikan nikmat oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah. Yang terpenting kata pembawa acara tadi apa? Nikmat kesehatan dan kesempatan. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita semua masih sehat. Amin. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir ke Masjid Nurul Ikhlas ini. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada pendengaran kita untuk mendengarkan pengajian. Amin. Nah, ini semua Bapak Ibu sekalian suatu nikmat yang memang betul-betul tidak ada tandingannya, besar manfaatnya di dalam kehidupan kita. Kenapa model itu Pak Ustadz? Karena sesungguhnya kadang-kadang dia sempat, tapi karena tidak sehat tidak bisa hadir ke sini Pak. Dia sempat, waktunya lapang, tapi karena tidak sehat artinya sakit, maka dia tidak akan sampai ke sini. Atau barangkali sebaliknya, dia sehat tapi tidak sempat, tidak sampai juga ke sini. Dan kita dua-duanya diberikan itu kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempat kita dan sehat, alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau sekiranya Pak Ustadz, orang itu dia waktunya ada, sempat dia dan badannya sehat, tapi juga tidak datang, bagaimana? Enggak tahu saya itu. Jangan lagi ditanya. Jadi begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, habiskan kue. Mah habis. Karena begitu kue ibu-ibu itu habis, ceramah kita berhenti. Baik, kita teruskan. Bersyukur kepada Allah. Kita ini, Bapak Ibu, kita ini datang ke sini dari kampung kita masing-masing. Kan kebanyakan boleh dikatakan baru lagi tinggal di sini, betul? Saya tinggal di Tebo ini pun juga baru. Dari tahun 2005 saya masuk ke Tebo ini. Nah, mungkin kita ada yang baru 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, kan begitu. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang patut kita syukuri. Artinya Allah berikan kepada kita tempat berusaha di Kelumpang Jaya ini. Kelumpang Jaya apa namanya? Allah berikan kesempatan. Rupanya di sini bergantungnya rezeki kita itu. Apa salahnya umpamanya kalau kita tinggal di hutan? Kita tinggal di kampung. Lebih baik itu sebenarnya. Banyak keluarga kita, ini keluarga kita tinggalkan, sanak famili kita tinggalkan, sehingga kita sampai ke sini. Karena untuk apa? Untuk mencari badan yang tidak tertutup, kemudian perut yang akan diisi. Artinya untuk mencari makan dan untuk mencari penutup tubuh kita agar kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersyukur itu seperti apa Pak Ustaz? Syukur itu ada yang gelar syukur. Yang bernama syukur ada di sini. Bukan main dibuat namanya syukur. Tapi kurang aja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi Allah berikan kesempatan kepada kita agar kita bisa mencari rezeki. Tadi sudah dikatakan, diceritakan oleh tokoh masyarakat tadi. Apa katanya? Begitu diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada yang malaikat yang 1000 jari-jarinya, kemudian dia tugasnya menghitung
Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang lebih dahsyat apa? Yang tukang atur masalah rezeki ini nah. Berapa banyak, mulai dari Nabi Adam sampai ke Adam berikutnya, sampai kepada Adam yang akan menemukan kiamat besar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tugasnya akan membagi-bagikan rezeki. Dan rezeki itu tidak akan pernah sama, dan rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Ingat itu, Bu. Rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang. Kata pepatah, rezeki ayam, rezeki musang, tahu musang? Rezeki musang tidak mungkin akan dapat sama elang. Tidak mungkin tertukar. Rezeki kita yang masuk ke dalam perut kita. Kadang-kadang karena tidak rezeki, makan kita umpamanya, mangan. Udah masuk ke mulut kita, kadang-kadang masih jatuh, betul apa tidak? Itu namanya karena bukan rezeki. Apa yang kita maksud di sini? Apa kajiannya? Artinya kita harus berlapang dada. Kita harus berlapang hati. Jangan sampai kotor hati kita karena kita syirik, karena kita umpamanya punya penyakit yang namanya iri dan dengki dengan rezeki orang. Ini kadang-kadang anggo juta nami, kampung nami, mobil do nama nako, mobil yang mendaki, sopirnya orang, yang isi minyaknya orang juga, dia cuma nengok sesak napasnya. Coba bayangkan. Begitu. Datang umpamanya mobil, ada mobil L300, kemudian di belakangnya ada spring bed, ada bantal, ada kasur. Ada pernah kita datang ke sini? Ada. Berhenti di rumah tetangga kita umpamanya, lalu ligini ada. Mana busi kursi padahal kursi kayak gini cuma dibeli orang itu, kursi plastik itu cuma dibelinya. Tak dari mana dapatnya duit itu? Wah, yang lain mempertahankan. Di kampung kami banyak seperti itu. Kalau di sini, insya Allah sama. Gitu. Bukan main. Jadi orang, makanya saya kalau ada orang bertanya kepada saya umpamanya, di mana tinggal Pak Ustadz? Kan gitu umpamanya. Saya tinggal di desa Bedaro Rampak. Kalau dari sini kita keluar dari Jalan Padang Lamo ini, tahu kan? Jalan Padang Lamo terus kita ke Tebo. Hampir sampai ke Tebo itu ada desa Bedaro Rampak namanya. Kalau dari sini itu rumahnya di sebelah kiri. Ada rumah pagar tembok yang tinggi. Kemudian rumahnya besar. Di sampingnya ada kolam, di belakang juga ada kolam, kemudian mobil mewah 2 berdiri di situ, dan di sampingnya itu rumah saya. Bukan di rumah elok tuh Pak, bukan di rumah yang bagus itu, di sampingnya. Nah, itu perlunya kita bersyukur kepada Allah. Perlunya bersyukur kepada Allah. Biarlah orang banyak rezekinya, tetapi kita dapat nama jadilah Bu. Di mana tinggal Pak Ustadz? Di samping rumah bagus itu. Hah, kan dapat nama kita. Gitu. Ini kadang-kadang, alah, betul tidak Bu? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh karena itu syukuri saja. Dan ingat, salah satu penyebab orang yang karena sifat dengki, karena iri hati ada di dalam hatinya, maka orang itu akan cepat mati. Boaso kan suka nih. Kenapa Pak Ustaz? Karena
biasanya penyakit iri dan dengki itu dia selalu memikirkan rezeki yang dapat sama orang lain, sehingga dia merasa iri dengan rezeki yang didapat. Orang beli kereta motor Honda, orang beli motor, kredit motor, dia pun sakit kepalanya. Mama mandabusi kereta busi ya, padahal kredit dedai. Walaupun kredit, kan dia yang bayarnya, masa kita yang susah? Jadi karena terlalu banyak berpikir tentang orang, maka sakitlah otak bagian belakang. Saya jelaskan. Bu, mungkin kita pernah berobat ke dokter, betul? Betul. Kemudian pernah kita diopname di rumah sakit, rawat inap. Maka apa pesan dokternya ketika kita ada dokter pemeriksaannya itu? Bu, ibu harus banyak istirahat, jangan banyak pikiran ya Bu. Betul apa tidak? Kenapa Pak Rambe? Karena sesungguhnya salah satu penyebab utama kita mengidap penyakit itu akan semakin parah, itu dikarenakan terlalu banyak berpikir, sehingga sakit itu. Karena terlalu banyak memikirkan tentang rezeki yang dapat sama orang, akhirnya sakit kepala bagian belakang. Diperiksa sama bidan, ada bidan di sini. Diperiksa sama bidan, oh ini tensinya naik tensi. Jadi kalau sudah naik tensi, itu namanya hipertensi. Hipertensi itu baik darah tinggi maupun darah rendah, itu namanya hipertensi. Orang yang sudah akut hipertensinya, maka dia nanti akan dapat mengidap penyakit jantung. Ketika sudah ada penyakit jantung dengan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maka ingat, apabila sudah kita terjangkit penyakit jantung, jangan sampai ada uting nomor bada di lambung tak. Tersonggut nih. Kalau sudah terkejut, maka bisa saja terjatuh. Kalau sudah jatuh, itu biasanya akan mati badannya sebelah. Itulah yang dikatakan dengan stroke. Mati. Itu tuh Pak. Kita Pak, lihat, kita kalau sudah kayak gini, kita laki-laki ini kalau sudah gitu Pak, nggak ada gunanya sama ibu itu. Apa pendukunnya? Nggak ada guna hidup dunianya, nggak ada labu na jauhnya. Iya Bu. Senari datang. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah ada penyakit seperti itu, maka akan biasana karejo ndak bisa be, kerja pun nggak bisa lagi. Kemudian nanti umpamanya tidak bisa lagi berusaha, tidak lagi mendatangkan rezeki. Biasanya orang yang sudah stroke itu pemarah itu. Jangan sampai, tengoklah kalau laki-laki kalau sudah stroke Pak, itu istrinya itu dibentak-bentak aja itu biasanya. Yang lambatlah kau pulang, lapar perutku. Padahal dia pun tidak bisa ngapa-ngapain. Iya Bu. Bahat menebutmu. Nyabuse. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, oleh karena itu, apa obat yang paling ampuh? Imam Ghazali mengatakan, obat hipertensi yang paling ampuh itu perbanyak bersyukur kepada Allah. Perbanyak bersyukur. Itu makanya kalau berjalan jangan melihat ke atas. Silau mata, silau men, mata akan silau. Tapi kata Imam Ghazali, berjalan tengoklah ke bawah. Karena kalau kita melihat ke atas,
kadang-kadang kita nggak sadar. Rupanya ada kerikil tajam yang menusuk telapak kaki kita, sudah terpijak oleh kita, nampak berdarah. Berdarah kaki saya. Baru sadar. Udah berdarah baru sadar. Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, oleh karenanya perbanyak bersyukur. Lihat ke bawah, masih alhamdulillah kita bisa seperti ini. Tapi berapa banyak orang yang hidupnya terlunta-lunta, tidak punya tempat tinggal, lebih dari kubu, berpindah-pindah. Ini Bapak Ibu sekalian, perbanyak terima kasih. Bersyukur itu seperti apa? Ada 3. Yang pertama asyukru bil lisan. Kalau sudah nimbang sawit, diterima duitnya, maka ucapkan dengan lidah, alhamdulillah. Macam itu. Kemudian umpamanya asyukru bil qalbi, mensyukuri nikmat Allah dengan hati. Bagaimana caranya? Tingkatkan keyakinan kepada Allah bahwa Allah yang maha pemberi rezeki, bahwa Allah yang maha menghidupkan, bahwa Allah yang maha menyehatkan kalau kita sedang sakit, bahwa Allah yang mengatur di dalam kehidupan kita ini. Kita sudah berjanji dengan Tuhan, Pak. Kita sudah berjanji dengan Allah. Kita sudah berjanji dengan Allah. Ketika kita berada di alam kandungan orang tua kita, masih di dalam kandungan 120 hari, berapa bulan itu? 4 bulan. 4 bulan, maka setelah itu terbentuklah itu yang namanya janin. Setelah terbentuk janin itu, maka ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditiupkan roh, maka Allah mengatakan, Allah berkata ketika itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat? Alastu birabbikum. Apakah nanti ketika kamu lahir ke permukaan bumi, kemudian kamu akan menjadikan saya sebagai Tuhan, kata Allah. Kalau angkon nasungoni dari mau ngajian, kadang-kadang harus kuat suara itu. Kalau lembut-lembut saja kita yuk modom leleya. Jadi songot melaki angkon sama ini dia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau maka kita akan mengatakan, apa jawaban kita ketika itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Bala wa syahidna, betul ya Allah, kalau saya lahir ke permukaan bumi itu nanti, saya akan menjadikan Engkau sebagai Tuhan, saya akan menjadikan Engkau sebagai pengatur di dalam kehidupan saya akan menjadikan Engkau sebagai Rabb di dalam kehidupan saya. Tapi kenapa kita sudah lahir sekarang ini, lah tua-tua sekarang ini seperti ini, kenapa kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu. Kenapa kita tidak mau berjuang untuk agama ini? Kenapa kadang-kadang kewajiban kita tidak tunaikan? Hanya sekedar perintah sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk menyembah, karena tujuan penciptaan kita, diciptakan kita tujuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepadaku. Tapi kenapa kita tidak mau menyembah kepada Allah? Kenapa tidak mau sujud kepada Allah? Kenapa ketika dipanggil oleh Allah kita tidak mau datang? Kan dia piu Tuhan melalui muazin. Melalui muazin Allah panggil kita. Melalui muazin Bilal, melalui tukang azan, tukang bahang, dipanggil. Masyarakat Pelupang Jaya, kata Allah, kamu kesini biar saya berikan keuntungan yang sangat besar kepada kamu. Tapi kita tidak mau hadir, Pak. Makanya hidup pas-pasan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala melalui muazin? Hayya 'alal falah,
paling tidak orang bertanya, jadilah dulu bang, siapa yang azan itu kan? Makanya di mana-mana saya sampaikan itu, Bang Regar. Saya sampaikan apa? Makanya kalau bisa tukang azan ini, tukang azan, pertama syaratnya suaranya harus bagus, napas harus panjang, yang ketiga gigi harus lengkap. Oh iya, oh, angkona lengkap deh podna. Gigi harus lengkap kalau mau azan, kalau tidak makhorijul hurufnya salah, cara mengucapkan huruf salah. Bob, kenapa salah Pak Ustadz? Coba kita dengar satu contoh, huruf fa, fa, hayyalal falah. Huruf fa itu makhorijul hurufnya, ilmu tajwidnya, gigi di atas ketemu dengan bibir bagian luar, bibir bawah bagian luar, fa. Tapi kalau iponnya sudah tidak ada, kalau giginya sudah tidak ada, maka ketemulah bibir di atas dengan bibir di bawah. Apa bunyinya? Ta. Itu. Mana lagi gigi tidak ada, suaranya baling, tahu baling? Ibarat penyanyi itu, lagu kemana, musik kemana, sumbang. Jadi gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, napas pun sudah pendek, disuruh azan, tahu kita bengean. Bengean tahu kita? Hah? Orang sesak napas. Orang sesak napas. Bengean itu bahasa tebunya. Iya bang. Tahu? Pernah kita melihat ikan. Ikan kalau airnya kepanasan, itu mau ngungap itu. Betul apa tidak? Coba Pak. Ada kolam kita panas airnya, maka ikan itu akan muncul, maka mau ngungap. Sudah sesak napasnya, disuruh azan, gigi sudah tidak ada. Nggak ada ngipon nabi. Suruh yang azan, suara balik. Hayal Siapa yang mau datang ke masjid seperti itu? Begitu umpamanya, siapa yang mau datang ke masjid? Jangan kata Abdul Somad itu, kata UAS, kata Ustadz Abdul Somad, kalau iblis dan setan itu mendengar azan, tunggang langgang, lari dia mendengar azan itu. Kalau ini, iblis pun ragu. Ragu iblis. On betul di langaun. Ini nama. Allah. Iblis pun ragu. Betul di langan alak nazan. Anggap betul semua rojong iban. Tianggo indah supaya terusnya. Gitu. Jangankan orang mau hadir, iblis pun ragu. Makanya yang masih panjang napasnya, cobalah azan di masjid ini. Ini disuruh lagi, sudah sesak napas, disuruh azan subuh. Biasanya orang sesak napas itu kumatnya waktu subuh, Pak. Waktu subuh itu kumatnya. Disuruh azan, ya Allah. Az-salatu khairum minan naum. Siapa yang mau datang? Tarik kawan selimutnya.
Jadi begitu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, saya pengajian teh jangan lama-lama. Itulah mungkin buah dari Isra Mi'raj kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, demikian barangkali. Kemudian mari kita berdoa kepada Allah. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan sabirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabi wal mursalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma limna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma limna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa amali la yarfa wa du'a'i la yasma wa qalbi la yakhsha innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balik umurana ya Allah fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balik umurana ya Allah fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balik umurana ya Allah fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Hal-hal yang kurang berkenan dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada yang tidak berkenan. Kalau ada kesalahan bapak-bapak dan ibu-ibu terhadap saya, dari lubuk hati yang paling dalam, saya terlebih dahulu telah memaafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.